Bagi penyandang tunanetra, hal sederhana seperti mengenali arah jalan, membaca, ataupun berkomunikasi merupakan tantangan besar bagi mereka. Mereka sering merasa terisolasi, kesulitan beradaptasi, dan bahkan mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Masalahnya bukan hanya pada penglihatan, tapi pada kurangnya teknologi yang benar-benar inklusif dan terjangkau. Kita perlu solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berita terkini datang dari kota Surakarta. Sekelompok pelajar berhasil menciptakan sebuah inovasi yang berpotensi mengubah hidup jutaan penyandang tunanetra di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi ini, masih banyak tunanetra yang menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Tetapi kini, hadirnya alat bernama SpiderSense memberikan harapan baru. Oke pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu pembuat dari SpiderSense, yaitu Mas Adam. Bersama dengan Mas Adam. Oh iya. Ya, aku penasaran nih Mas, SpiderSense itu apa sih? Oke, SpiderSense sendiri itu merupakan alat bantu visual yang berbasis SP32. Alat ini tuh dikhususkan untuk para tunanetra agar mereka itu merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia umumnya. Jadi agar dia itu merasakan dunia yang ada di sekitarnya juga, begitu. Menarik banget sih dari penjelasan dari Mas Adam. Tapi aku masih belum tahu nih cara kerjanya dan detail-detailnya dari SpiderSense. Mungkin bisa diceritakan Mas Adam? Untuk cara kerja dan detail-detailnya sendiri tuh mungkin bisa ditunjukkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adam sebagai AI Engineering. Saya Evan sebagai IoT Engineering. Saya Rizwan Rifai sebagai Web Developer. Dan perkenalkan, saya Mungsa sebagai Backend Developer dan 3D Modeling. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada SpiderSense. Nah, fitur-fitur yang ada pada SpiderSense sendiri, kita ada menyediakan 4 fitur. Yang pertama, yaitu deteksi wajah. Deteksi wajah sendiri digunakan agar para tunanetra dapat berkomunikasi dengan mudah dengan seseorang pada umumnya. Karena wajah sendiri merupakan salah satu kita dapat melihat emosi seseorang. Jadi para tunanetra dapat melihat emosi seseorang melalui wajah. Yang kedua, yaitu deteksi objek. Deteksi objek sendiri digunakan agar para tunanetra terhindar dari bahaya-bahaya yang ada di depan mereka. Jadi kita dapat mempermudah para tunanetra agar lebih mandiri dan lebih aman di jalanan maupun dimanapun. Dan yang ketiga yaitu deteksi teks. Jadi para tunanetra dapat membaca teks melalui kamera yang dimana nanti kamera tersebut akan membaca teks tersebut dan disuarakan yang akan ditangkap oleh para tunanetra, sehingga para tunanetra dapat bisa membaca teks tersebut. Dan yang terakhir yaitu kami menyediakan web yang dimana data-data pada tunanetra tersebut disimpan dalam web, dan web tersebut dapat kita share pada keluarga dan orang-orang terdekat tunanetra tersebut. Jadi itulah fitur-fitur yang ada pada SpiderSense, dan terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari SpiderSense ini. Nah, di sini terdapat kamera yang dapat mendeteksi wajah, objek, ataupun teks, sehingga tunanetra tidak kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-harian. Nah, alat ini juga terdapat speaker dan dilengkapi dengan baterai atau daya tambahan seperti power bank untuk SP32 cam, dan di dalamnya juga terdapat baterai berkapasitas 2500 mAh. Dan di belakang sini terdapat mikrofon yang untuk merekam
bagaimana mengaktifkan mode dari ESP32 ini. Di dalam alat ini terdapat amplifier untuk mengkonversikan sinyal ke audio, ke speaker. Kemudian di dalam ini juga ada ESP32 sebagai microcontroller. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja alat ini. Di sini terdapat saklar untuk menghidupkan alat ini. Nah, kemudian ketika tunanetra menginginkan mode tertentu, maka tinggal berkata tok 1 kali untuk foto, tok tok 2 kali untuk ke wajah, tok 3 kali untuk mengubah ke mode objek, tok 4 kali untuk mengubah ke mode teks. Nah, jadi tunjukkan ke sini, Mas. Ketika saya mengobrol dengan objek ini, dengan manusia ini, jadi ketika saya mengobrol, tunanetra ini akan dapat mengetahui wajah saya seperti apa, sehingga dia hanya perlu berkata tok 2 kali untuk mengubah mode ke wajah, kemudian memotret untuk mengambil gambar seperti ini. Kemudian speaker akan mengeluarkan suara seperti senang ataupun sedih. Kemudian jika ingin berganti ke objek, maka tok 3 kali untuk berganti ke untuk mendeteksi objek, sehingga kamera akan mendeteksi objek apapun yang berdekatan di depan alat ini. Kemudian terdapat baca teks, sehingga ketika tunanetra ingin membaca buku, tidak perlu lagi menggunakan huruf braille, jadi hanya perlu menggunakan tok 1 kali agar memotret, kemudian tok 4 kali untuk membaca teks. Tidak perlu repot-repot untuk tunanetra membaca buku harus menggunakan huruf braille. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya mendesain web yang menggambarkan secara umum bagaimana alat kita digunakan dan apa saja fungsinya. Oke, mari kita lihat. Di sini pada halaman utama dia terdapat gambaran umum tentang bagaimana alat kita digunakan dan apa saja fiturnya. Kemudian terdapat juga statistik penggunaan alat. Jadi kita bisa melihat seberapa sering alat kita digunakan, dan kita bisa mengunggahnya untuk mengetahui seberapa banyak alat ini digunakan untuk tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya. Kemudian ada juga statistik penggunaan ekspresi wajah. Jadi seberapa banyak ekspresi yang kita ambil dalam periode tertentu. Misalnya di sini kita terdapat 8 ekspresi marah, 9 ekspresi netral, 2 ekspresi sedih, dan 8 ekspresi senang. Kemudian kita juga bisa mendownload ekspresi ini untuk tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Kemudian ada juga fitur untuk bertanya pada AI. Misalnya kita tanyakan sesuatu. Hai, apa kabar? Dia bisa menjawab. Kabar baik, terima kasih sudah bertanya. Bagaimana kabarmu? Dia bisa sebagai teks dan bisa juga sebagai suara. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri, termasuk SpectraSense kami. SpectraSense kami memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ada deteksi wajah, sehingga
pengguna bisa mengetahui ekspresi yang dilontarkan oleh lawan bicaranya. Yang kedua, ada web yang bisa diakses oleh orang terdekatnya, sehingga mereka bisa mengetahui apa yang dilihat oleh sang pengguna. Dan yang ketiga, ada chatbot yang disediakan di dalam web. Oke, yang selanjutnya ada pada kelemahan. Karena SpiderSense kami ini masih berbentuk prototype, dia memiliki banyak kelemahan. Yang pertama terletak pada modelingnya yang masih sedikit berantakan. Yang kedua, ada chatbot yang seharusnya bisa diakses oleh pengguna melalui suara, via suara, mic. Kami belum bisa mewujudkannya, sehingga masih diletakkan pada web. Yang ketiga, ada deteksi wajah, objek, dan teks yang belum bisa secanggih AI pada umumnya. Yang keempat, alatnya mudah rusak. Nah, itu dia penjelasannya. Penjelasanmu sangat seru dan menarik banget. Karena aku menjadi tahu bahwa SpiderSense itu ternyata alat yang sangat membantu untuk tunanetra. Ya, terima kasih untuk Mas Adam atas informasinya. Oke, sama-sama. Oke, pemirsa, itu tadi penjelasan dari SpiderSense. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih atas laporannya. Sekian berita hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.